Hormati Ibu Dr. Iin Purnamasari, MPD, selaku teknik penulisan artikel ilmiah. Beserta segenap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia, sehingga kita dapat berkumpul di forum ini dalam rangka launching klinik artikel ilmiah program studi Magister Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. 1. Pembukaan. 2. Laporan Ketua Program Studi. 3. Sambutan-sambutan. 4. Penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Ketua Program Studi oleh Bapak Dr. Joko Sulianto, MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raffi Ahmad membeli ikan teri. Nagita Slavina memakai kain satin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Bapak Dr. Sumarno, Asisten Direktur Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Dasar Bapak Dr. Ahmad Bukhari yang hari ini sekaligus menjadi narasumber kedua terkait dengan publikasi artikel di jurnal nasional terindeks Sinta. Ibu Dr. Iin Purnamasari yang saya hormati sebagai narasumber teknik penulisan artikel ilmiah dan seluruh mahasiswa calon wisudawan yang saya banggakan hari ini yang hadir dan mahasiswa S2 Magister Pendidikan Dasar yang masih berjuang dan berproses untuk menyelesaikan sebagian kecil ya, persyaratan wisudawan, masih berproses untuk menyelesaikan laporan tesis dan siap untuk diujikan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas limpahan karunia dan nikmatnya yang diberikan pada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat luang, ya, sehingga bisa dihadir di majelis yang akademik, ya, yang memberikan warna bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, calon wisudawan dan mahasiswa yang sedang merintis dan berjuang untuk menjadi calon wisudawan, coaching klinik ini memang menjadi agenda rutin kita di Prodi S2 Pendidikan Dasar terkait dengan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kurikulum kita sekarang sudah menggunakan kurikulum OBE, Outcome Based Education, atau pembelajaran berbasis luaran.
Maka capaian pembelajaran mahasiswa, khususnya pada program magister, ini menjadi indikator kinerja utama yang harus kita capai, yang harus kita wujudkan, yang menjadi luaran capaian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu tempuh. Nah, capaian pembelajaran itu yang dipersyaratkan sesuai dengan edaran Dirjen Pendidikan Tinggi bahwa mahasiswa magister, program magister dipersyaratkan untuk setidaknya pernah menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan di dalam jurnal nasional terakreditasi. Itu adalah persyaratan yang harus ditempuh oleh mahasiswa menjadi capaian di dalam luaran pembelajaran. Jadi program studi mencoba untuk memenuhi semua pengalaman yang harus diberikan kepada mahasiswa, pengalaman, keterampilan terkait dengan persyaratan penulisan artikel ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah laporan hasil penelitian yang berupa produk pendidikan, bisa berupa media, software, model, desain, maupun sistem di dalam penyelenggaraan pendidikan, sebaiknya dicatatkan di dalam Kemenkumham dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual. Dua hal ini yang mendasar, yang menjadi tuntutan bahwa mahasiswa luaran magister pendidikan dasar atau secara umum program magister untuk semua program studi, untuk semua kampus penyelenggara program magister, maka persyaratan ini sama. Semua mahasiswa lulusan program magister setidaknya satu, pernah publikasi artikel di jurnal nasional terindeks SINTA. Kedua, ada karya, produk, ciptaan, hasil riset yang didaftarkan ke Kemenkumham dalam bentuk sertifikat hak atas kekayaan intelektual. Program studi mencoba untuk memberikan ruang, memberikan pendampingan di dalam mencapai dua hal tersebut. Riset-riset yang dihasilkan mahasiswa yang tidak menghasilkan produk pendidikan dalam bentuk media maupun yang lain, maka bisa mengkonversikan laporan tesis yang dibuat mahasiswa menjadi satu karya akademik dalam bentuk buku sumber referensi atau buku bacaan yang bisa menjadikan referensi hasil penelitian mahasiswa menjadi buku yang dimanfaatkan oleh stakeholder untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini hal yang sangat mendasar perlu saya sampaikan. Maka dengan demikian, kegiatan coaching klinik ini besar harapan kami mahasiswa dapat memenuhi semua luaran capaian pembelajaran yang memang dipersyaratkan oleh Dirjen Dikti. Untuk itu, di hari yang baik ini, kami mencoba memfasilitasi kegiatan coaching klinik ini untuk mahasiswa supaya mendapatkan
pendampingan, memberikan kesempatan dan pemahaman yang lebih baik lagi terkait dengan penulisan artikel ilmiah, publikasi, dan pencatatan hak cipta. Kegiatan hari ini diikuti oleh semua calon wisudawan sebanyak 58 mahasiswa calon wisudawan dan mahasiswa yang sedang menyelesaikan laporan tesis maupun sedang melaksanakan penelitian atau bahkan baru mulai menulis proposal. Jadi kami mengundang semuanya supaya besar harapan kami di masa yang akan mendatang mahasiswa sudah menyelesaikan semua yang menjadi capaian pembelajaran sebelum dilaksanakan ujian tesis. Itu harapannya. Tapi ini tentu butuh waktu dan kami akan berproses untuk sampai pada level tersebut. Ya, jadi kalau saat ini saudara banyak kemudahan, silahkan ujian tesis dulu, silahkan bisa dilaksanakan wisuda, kemudian masih berproses harus menyelesaikan capaian pembelajaran, maka di masa yang akan mendatang penuhi dulu semua persyaratan terkait luaran capaian, baru mari kita jadwalkan ujian tesis. Ya. Dan ini tentu kita akan perbaiki semua sistem ini. Meskipun banyak kemudahan juga yang tentu nanti kami berikan untuk mahasiswa, untuk mengawal saudara memiliki kompetensi sebagaimana mestinya yang dipersyaratkan pada program magister. Saya kira itu, saya berharap mahasiswa bisa menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, mengikuti kegiatan dengan baik, menyimak dengan baik, dan mengimplementasikan dalam karya artikel ilmiah dan dipublikasikan sampai berhasil. Ya, bisa minimal saudara bisa menulis artikel ilmiah dengan baik sesuai dengan kode etik, tata tulis, rujukan, dan seterusnya. Kemudian saudara punya pengalaman di dalam mengunggah atau submit artikel yang sudah jadi melalui sistem OJS, online journal system. Saudara bisa komunikasi melalui sistem OJS. Ya, jika artikel sudah diunggah, kemudian mendapatkan respon dari reviewer, saudara perbaiki, unggah lagi sampai mendapatkan letter of acceptance, LOA, dan akhirnya saudara mendapatkan kesempatan artikel saudara diunggah di jurnal yang Bapak Ibu tuju. Demikian pengantar Pak Joko pada hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih atas perhatiannya, kepeduliannya. Karena luaran capaian pembelajaran Ibu dan Bapak akan sangat membantu kami di dalam melakukan reakreditasi yang akan kami usulkan kembali pada bulan April tahun 2024. Besar harapan kami selaku pengelola, mohon dukungan, doa tulus dari semua calon wisudawan agar kita mendapatkan reakreditasi dengan hasil unggul harapannya atau minimal baik sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon berkenan Bapak Asisten Direktur atas nama Direktur Pasca Sarjana, mohon berkenan memberikan sambutan dan membuka kegiatan pada pagi hari. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Program Studi atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dan berkenan membuka acara oleh Asisten Direktur Pasca Sarjana kepada Bapak Dr. Sumarno MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Arifah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kapolri Pendidikan yang kami hormati Bapak Sekretaris Program Studi Bapak Dr. Ahmad Tori, misalnya sekedar turun lancar jalanannya. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Ibu. Pengaturannya yang Jokono. Aku biar dia ngono. Program Studi Pendidikan Dasar yang sudah berkenan hadir dan menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini, Ibu Dr. Iin Purnamasari. Selamat pagi, Bu Iin. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar, semoga semuanya sehat, tetap semangat, agar ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan tentunya juga mengikuti kegiatan dengan bersama-sama dengan coaching klinik ini. Menyampaikan salam dari Bapak Direktur Pasca Sarjana yang pada kesempatan hari ini beliau berhalangan hadir, sehingga menegaskan kepada kami untuk membuka acara ini. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah di lain kesempatan dan tentunya diharapkan di waktu yang lain tidak ada yang menghalangi untuk bersua dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, menggarisbawahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Dasar, bahwasannya memang lulusan magister, gitu ya, baik dalam negeri, luar negeri, dalam Jawa, luar Jawa, dalam Semarang, luar Semarang, itu memiliki tagihan yang sama. Tagihannya tentunya publikasi pada jurnal yang telah terakreditasi. Itu minimalnya. Nah, kalau nggak ingin minimal kan boleh lebih dari itu. Misalnya apa? Terpublikasikan secara internasional. Yang internasional itu bisa bereputasi. Khusus mahasiswa magister di Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang, kita akan dorong terus ya untuk bisa dan mampu melakukan publikasi setidaknya memenuhi minimalnya. Bahkan kalau publikasi itu dilakukan oleh Bapak Ibu
karena ini kebetulan ada peserta yang juga berproses. Publikasi itu dilakukan oleh Bapak Ibu sebelum ujian. Bahkan Bapak Ibu bisa tidak harus ujian tesis yang deg-degannya itu sebulan. Ya, kok sebulan Pak? Karena setiap mau ketemu pembimbing deg-degan Pak. Bagaimana Pak biar kami bisa dapatkan kesempatan itu? Ya setidak-tidaknya Bapak Ibu bila berpublikasi pada jurnal yang terakreditasi minimal Sinta 2, maka Bapak Ibu tidak perlu menempuh yang namanya ujian tesis. Jadi dapat sebagai pengganti pelaksanaan ujian tesis. Ini tentunya satu hal yang kita dorong kepada Bapak Ibu semuanya untuk pada akhirnya menjadi satu kebiasaan dan budaya untuk menulis. Bapak Ibu tentunya mengenal kedikdayaan daripada Patih Gajah Mada. Siapa yang nggak tahu Patih Gajah Mada? Kalau Patih ketoprak kadang kita nggak tahu. Tapi kalau Patih Gajah Mada ya banyak orang tahu. Siapa yang tidak tahu kedikdayaan Hayam Wuruk, satu-satunya raja Jawa yang bisa mengalahkan pasukan dari Mongol. Begitu hebatnya nenek moyang kita dulu. Siapa yang tidak tahu kehebatan kerajaan Sriwijaya? Siapa yang tidak tahu kehebatan kerajaan Majapahit? Itu semuanya faktanya bisa kita pelajari karena meninggalkan jejak. Jejak-jejak daripada orang hebat itu Gajah Mada, Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya itu mewariskan sebuah peradaban. Menunjukkan peradaban pada waktu itu. Dan itu hanya bisa diwariskan dengan apa? Bukti-bukti yang tertulis di dalam prasasti. Berbeda dengan cerita yang turun-temurun. Absen alal biala. Berbeda dengan cerita yang turun-menurun. Ada kalanya kan masih disanggah, ya, di sana sini. Tapi ketika itu tertulis dalam sebuah prasasti, maka itu akan menjadi satu bukti yang otentik dan bisa dirujuk. Oh, bahwa dulu ada peradaban yang demikian rupa hebatnya. Maka untuk itu, sehebat apapun Bapak Ibu sebagai mahasiswa, sebagai magister, kalau belum membuat prasasti, berarti belum mewariskan peradaban. Belum mewariskan peradaban. Peradaban untuk apa? Untuk dunia pendidikan. Misalkan, Bu Ratna dengan penelitiannya menemukan bahwa dengan dibelajarkan dengan alat ini, dibelajarkan dengan media ini, dibelajarkan dengan cara begini, maka perkembangan anak, perkembangan kognitif anak, kemampuan anak, keterampilan siswa itu ada
perbaikan, ketika diberi intervensi begini, ternyata juga ada hal yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan sebuah peradaban, sebuah cara ya di dalam dunia pendidikan, bagaimana nanti siswa-siswa itu menjadi siswa-siswa yang beradab dan menghasilkan budaya. Maka Bapak Ibu harus berani menulis, harus berani mempublikasikan, dan harus berani mengklaim bahwa ini adalah karya ilmiah saya. Karena Bapak Ibu, insya Allah itu juga akan menjadi jalan kebaikan bagi Bapak Ibu. Siapa yang menulis hari ini dan siapa yang mempublikasikan, kemudian dirunut, kemudian disitasi, kemudian dikutip, dan itu insya Allah jalan kebaikan bagi pembaca-pembaca selanjutnya. Dan dengan demikian, kebaikan yang telah Bapak Ibu lakukan, itu insya Allah senantiasa mengalir dan menghasilkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi Bapak Ibu semuanya untuk bisa selalu menulis dan mempublikasikan. Kalau kita ketemu di WA, sekarang sudah biasa. Kalau kita ketemu di Jimit, mungkin nanti agak luar biasa. Tapi ketika kita bisa ketemu di ruang publikasi ilmiah, itu sangat luar biasa. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi cambuk kita semuanya untuk selalu berkarya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan seizin Bapak Ibu, maka kegiatan coaching klinik, publikasi, karya ilmiah hasil tesis, mahasiswa program studi pendidikan dasar dengan ini dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dan pembukaan dari kami, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan coaching klinik. Sehat, bermanfaat, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asisten Direktur Pascasarjana. Dimohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya untuk foto bersama. Bapak Ibu, mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera, guys. Ini saya ambil fotonya, senyum yang manis, senyum terbaik begitu ya. 1, 2, 3, 1 ya. Sebentar ini berslide-slide ya, mohon ditunggu. Satu, 2, sebentar. 1, 2, 3. Mohon bersabar sebentar. 1 lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Kita tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati
Hadirin sekalian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asisten Direktur sudah berkenan Oke, hadir. Pak Ketua, mohon izin. Mohon nggih. izin kami melanjutkan. Nggih, monggo Oke, kalau monggo ada kegiatan dilanjutkan. berikutnya. Pak Marno. Bapak Sukses Ibu, selalu. Baik, Ibu dan Bapak, berikutnya kita akan lanjutkan sesi berikutnya untuk pendampingan coaching klinik. Nggih, monggo Ibu dan Bapak bisa sambil apa ya? Isoma, bukan isoma, apa namanya? Coffee break ya, coffee break di rumah Ambil masing-masing. sendiri-sendiri. Ini Pak Joko sudah menyiapkan kopinya, mari kita siapkan kopi di rumah masing-masing ya. Nah, sambil menunggu Bapak Dr. Ahmad Bukhari untuk menyiapkan materi paparan. Saya kira Ibu dan Bapak mohon bisa dicermati dengan baik apa yang menjadi catatan, apa yang Ibu dan Bapak sampaikan. Mari kita simak paparan berikutnya oleh Bapak Dr. Ahmad Bukhari. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Asdir, Bapak Dr. Sumarno. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Joko Suryanto, narasumber Bu Iin, Dr. Iin. Halo Bu Dr. Iin. Okay. Halo Pak. Okay. Ini saya di kantor Bapak Ibu, Bu Iin. Saya dengan Pak Joko, Mbak Alisa ini di ruang pasca sarjana. Bu Iin ini via daring di rumah ya Bu Iin ya. Oke, Pak. Ya, kalau Sabtu gini Bu Iin biasanya sambil ngomong bapaknya dan anaknya. Saya di sini tidak ada yang dimomong ya. Nah, saya ngomong Bapak Ibu semua. Nah, kita berjumpa alhamdulillah pagi hari ini kita nanti bisa sharing Bapak Ibu ya. Nanti Bu Iin akan ngajari tentang cara nulisnya. Kalau saya ngajari tentang cara submitnya dan memilih jurnalnya. Itu ya. Ini saya izin share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke. Oke. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang cara memilih dan submit jurnal nasional terakreditasi. Pak Kaprodi, Pak Joko Suryanto itu sudah biasa nulis, Bu Iin juga sudah biasa nulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Saya yakin Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu mahasiswa juga beberapa sudah submit di beberapa jurnal, nanti bisa sharing juga ke kita kendalanya apa, nah, nanti kita bisa berikan solusinya. Oke. Ini profil singkat saya, Bapak Ibu, dan ya saya, Bu Iin, Pak Joko itu sudah biasa nulis di beberapa jurnal nasional pun internasional terkait dengan publikasi. Memang ini bagian saya dulu di APPM. Bu Iin ini juga editor in chief, Pak Joko ini juga sama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut di S2 Pendas ini, Dikdas ini semuanya dosennya sudah ahli dalam proses penulisan. Nah, di sini dalam Bapak Ibu akan saya beritahu cara singkatnya, cara memilih jurnal ilmiah. Ya,
Yang pertama, Bapak Ibu itu wajib buka laman Sinta Kemendikbudristek. Ya. Wajib buka laman Sinta Kemendikbudristek. Tolong Bapak Ibu yang on kamera, di mute dulu Bapak Ibu peserta, tolong di mute dulu. Ada suaranya masuk, Bu Warningsih mungkin bisa di mute dulu. Nah, biar tidak di mute dulu. Nah, dan ini Bapak Ibu caranya adalah buka laman Sinta Kemendikbudristek, kemudian pilih jurnal sekolah dasar. Nanti di situ ada ratusan jurnal. Bapak Ibu tinggal pilih. Tadi kalau Sinta 2 itu tidak usah ujian tesis. Tapi kalau di bawah Sinta 2 tetap ujian tesis. Ya, kebijakan prodi seperti itu. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Ya. Pilih jurnal sekolah dasar, di situ ada ratusan, tinggal pilih. Kemudian telusuri jurnal sekolah dasar yang telah kita pilih dan ikuti alurnya. Nanti saya praktekkan. Nah, ini nanti tampilan di Sinta seperti ini. Ya, ini saya buka PowerPoint dulu. Nanti ketika saya sudah selesai PowerPoint-nya, nanti saya akan buka prakteknya. Ya, nanti akan pilih jurnalnya mana. Di sini sudah ada. Kemudian keluar di situ, diklik jurnal sekolah dasar, keluar jurnal ilmiah sekolah dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Ini Pak Joko Sulianto sudah biasa nulis di sana. Nah, ini jurnal Sinta 2. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau Sinta 2 itu, Bapak Ibu tidak perlu ujian tesis. Ya, tapi seleksinya ya cukup ketat. Karena yang jurnal Sinta 2 itu di sini yang sekolah dasar sedikit sekali, ya. Kemudian ini tampilannya di Sinta, ya, jurnal ilmiah sekolah dasar. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke lamannya jurnalnya ilmiah sekolah dasar. Ini jurnal undiksa.ac.id. Kemudian Bapak Ibu di situ masuk. Kemudian pilih register. Di situ diisi registernya, ada nama, ada email dan sebagainya, di password, username diisi semua. Ya. Kemudian kalau sudah register daftar selesai, maka akan keluar ini tulisan registration complete. Maka ini baru selesai Bapak Ibu, daftarnya baru selesai. Dilanjutkan make a new submission. Bapak Ibu membuat, ya. Ya, make new submission, submitnya baru dimulai. Ya, Bapak Ibu buat, nanti di situ Bapak Ibu wajib di sini start, upload submission, enter metadata, confirmation, next step dan selanjutnya. Di sini ada Bapak Ibu, kalau sudah registrasi, maka Bapak Ibu nanti bisa masuk ke jurnalnya, kemudian bisa download template-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyesuaikan artikel Bapak Ibu dengan template-nya. Kemudian aturannya ini spasinya 1. Kemudian ada rata kanan, rata kiri, ya. Ini kalau Sinta 2, ya. Sinta 3, 4, 5, 6 juga sama. Sesuaikan template jurnalnya, di-download. Kemudian ini berapa, minimal 10 halaman, diikuti aja. Ya, Pak, kalau saya hanya 8 halaman ya nggak lolos. Wah, ini ada minimalnya kok. Minimum number of 10 page. Dan ada 10 halaman. Seperti itu. Kemudian author guideline-nya dilihat. Ya. Seperti itu. Kemudian nanti ada blind review. Kalau setelah jaringan submit, nanti akan dikoreksi oleh reviewernya. Reviewernya kalau blind itu ada 2. Ya, 2 reviewer. Kemudian nanti akan diberi masukan, direview, apa revisinya, Bapak Ibu revisi, kemudian diunggah ulang, kemudian berharap langsung bisa accepted. Ya, bukti accepted itu nanti dikirimkan ke prodi, bahwa kami sudah accepted di jurnal Sinta 2. Mantap. Nah, kemudian nanti publish di Sinta 2. Sangat membantu prodi untuk nanti reakreditasi, biar bisa unggul, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu terjadi kendala, maka Bapak Ibu bisa hubungi Pak Joko, saya, Bu Iin, dan Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu, untuk mengarahkan jurnalnya yang mau dikirim mana, artikelnya dilihatkan dulu pembimbingnya, jangan langsung submit, baca dulu oleh pembimbingnya, kemudian nanti diberi masukan, sesuaikan template, baru disubmit. Jangan asal Bapak Ibu submit, nanti langsung reject nanti, kalau nggak sesuai template.
Nah, ini sudah, kita akan praktek ya. Bapak Ibu. Nah, ini saya buka yang Sinta, tadi sudah. Saya share screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal buka aja ya. sinta.kemdikbud.go.id ya, Bapak Ibu coba dipraktekkan sebentar. Ini nanti saya kalau sampai jam 11 Bu Iin nanti lanjut ya. Bapak Ibu dengar suara saya? Bapak Ibu? Clear, dengar Pak. Nah, yang lainnya Bu Iin itu kok kelihatannya pada dengar jangan Pak. nganu. Mohon bisa on kamera, Bapak Ibu. Saya nggak takutnya Bapak Ibu itu nggak mendengarkan saya. Takutnya Ibu cuma sibuk makan soto. Nanti saya ceriwis jenengan ora paham. Pada on kok Pak, kecuali yang tidak. Ya, itu yang tidak. Kemudian nanti makan soto, sotonya selesai, terus baru tanya, Pak Bukhari ulangi lagi dong, Abzar. Ya, seperti itu. Nah, itu. Maka Bapak Ibu harus konsentrasi, ya. Sinta, ini buka Google-nya, sinta.kemdikbud.go.id, ya. Kemudian di situ nanti Bapak Ibu bisa milih, ya, bisa milih jurnal yang akan dipilih, ya, jurnal yang akan dipilih. Misalkan Bapak Ibu di situ ada source itu klik jurnal. Nah di sini kan banyak jurnalnya, ya kan ada jutaan, ada ribuan. Cukup di sini set jurnal, di sini tulis saja jurnal sekolah dasar. Nah, jurnal sekolah dasar di sini sudah keluar Bapak Ibu jenengan tadi set. Loh, ternyata ada jurnal Sinta 2. Jurnal sekolah dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang, Sinta 5. Kan lumayan. Oh, jadi ada ya Sinta 5 ya. Nah, gitu. Nah, jurnal sekolah dasar ya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Di sini ada pilihannya. Mau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu itu, wah aku mau pilih Sinta 2A. Biar nanti tidak ujian tesis. Diklik aja Sinta 2 ini, diklik. Terus filter jurnal. Nanti akan keluar. Oh, seperti itu ya. Saya mana itu? Enggak keluar. Ini jurnal Sinta 2 semua Bapak Ibu. Ya, nanti dipilih yang skopnya ada, misalkan ini Cakrawala Pendidikan, ini Sinta 2. Nah, di situ ada skop pendidikannya, Mas Skopus juga ini. Kalau Bu In mau profesor, nah lewat ini Cakrawala Pendidikan ini. Nah, ini kan ada Skopusnya juga ya. Kalau mau guru besar, Pak Joko ini juga sama di Cakrawala Pendidikan. Saya ngantri setahun aja nggak diapa-apakan. Kemudian, tapi Bu In pernah terbit di sana ya Bu ya? Pernah 2017 Pak. Ya, itu pas Bu In masih masih sergap nulis terus itu ya. Oke, ini masih sergap terus nulis Bu In ya. Nah, ini biar Bu In sama Pak Joko cepat naik pangkat ya. Kemudian tinggal dipilih Bapak Ibu jurnal mana yang akan dipilih Sinta 2. Tinggal ini banyak Bu, ada 1019. Ada ini PEK 1 sampai PEK 102. Total terrekod 1019 jurnal Sinta 2 se-Indonesia. Lumayan kan? Nah, Bapak Ibu tinggal pilih, Bu Esther dan kawan-kawan pilih. Aku mau pilih jurnal mana ya? Yang cocok ya. Nah, dipilih aja. Nah, oke. Nah, di sini ini menjelaskan terkait dengan matematika. Oh, tesisnya bisa ini musyawarah. Jurnal pendidikan matematika bisa masuk. Nah, yang penting di jurnalnya itu ada skopnya, ya, skop, ya, tentang artikel Bapak Ibu, ya. Oke, loh Bapak Ibu, kalau misalkan saya
Mau ganti jurnal lagi boleh enggak? Boleh-boleh saja ya. Ini ada jurnal internasional, ada bidangnya apa, monggo. Kalau di sekolah dasar ini akan keluar Bapak Ibu. Nah, jurnal sekolah dasar yang Sinta 3, 4, 5, 6 filter. Oke, tak ulangi lagi. Nah, ini bisanya education dicentang, terus Bapak Ibu tinggal pilih saja. Biasanya sudah ada di sini. Tapi ini kurang bagus. Oke. Tinggal pilih ya Bapak Ibu, nanti tinggal pilih jurnalnya yang Sinta 1, Sinta sampai Sinta 6. Kemudian kalau Bapak Ibu ini tidak dosen, tidak bisa login. Ini login ini harus dosen. Nah, Bu In, Pak Joko bisa mengakses secara komplit. Kemudian tadi saya pindah ke submit. Ini ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu tinggal tadi pilih jurnal mana yang dipilih. Ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemudian Bapak Ibu ini ngisi-ngisi ini. Ya, Bapak Ibu harus praktek ini Bapak Ibu. Ini dicentang-centang. Tadi saya sudah daftar Bu In. Nah, ini toh Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha Sinta 2. Tadi saya sudah registration komplit. Loh Pak. Nah, ini ada namanya dan sebagainya. Ini Bapak Ibu tinggal balik. Oke. Sampai sini ada ditanyakan dulu Bapak Ibu. Saya lihatkan laman jurnalnya Bapak Ibu ini. ijurnalundiksa.ac.id. Bapak Ibu di situ masuk dulu. Nanti Bapak Ibu berikan setengah jam. Ayo, berikan. Nah, ini tuh Bapak Ibu. Nah, jurnal Undiksa banyak sekali Bapak Ibu, tapi jenengan pilih saja ini jurnal Education and Research Evaluation juga bisa. Kan ini karena kampusnya kampus pendidikan. Kayak di kita ya tinggal pilih saja di sini. Oh, yang paling bagus adalah tadi di Sinta. Langsung saja jurnal mana yang dibidik. Kalau di sini Bapak Ibu banyak ini mimbar pendidikan Indonesia. Nah, nanti akan view jurnalnya. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksa. Misalkan ini ya Bapak Ibu ya, saya buka ini yang Bapak Ibu yang apa itu guru TK. Nah, oh ternyata di sini di Undiksa itu bisa ini buat syarat lulus. Terbitnya itu setahun 3 kali, April, Agustus, Desember. Terus di sini Sinta berapa ini bisa dilihat. Ya. Ini ada keterangannya. Ini Sinta berapa ini? Sinta 2. Loh, keren toh. Undiksa itu bagus. Jurnal sekolah dasarnya Sinta 2, jurnal pendidikan anak usia dininya juga Sinta 2. Nah, ini Sinta 2 semuanya. Keren ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu di situ bisa ngecek. Oh, ternyata template-nya ini, template-nya di-download versi Indonesia atau Inggris. Lah, ini diikuti template-nya ini. Nah, Bapak Ibu harus sesuaikan template-nya dulu. Jangan sakar PDW ya. Ini Time New Roman 16 ya kan. Template-nya ini di-download kemudian file download. Nah, di-download. Di-download. Oke, seperti ini. Di-download abstraknya, versi Indonesia, versi Inggris, pendahuluannya, ya. Kemudian
cara nulis tabelnya, ini nanti Bu In ya. Oke, saya hanya cara submitnya. Ini hasil pembahasan simpulan ucapan terima kasih. Ini terus pakai Mendeley. Itu nanti dicontohkan Bu In. Sampai sini ada yang tanya belum, Bapak Ibu? Santai saja. Halo. Sudah panasan. Bu Kusnul, Bu Esther, Pak Tusono, ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya ajari ini. Saya ajari membuat tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya share screen sekilas saja. Nanti Bu In ya, Bu. Siap ya Bu In ya. Oke. Ini sambil saya admit ini sebentar. Oke, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kalau lihat di sini Bapak Ibu sudah bisa ini klik register. Ya, register di sini Bapak Ibu tuliskan given name-nya, namanya siapa, family name-nya siapa, afiliasinya, country-nya, ini afiliasi UGRIS, Aspek Semarang, country-nya itu adalah Indonesia, email, username, password, repeat password, terus yes agree, yes ini dicentang semua, terus nanti Bapak Ibu menyesuaikan template-nya. Oke. Bapak Ibu langsung praktek bisa enggak Bapak Ibu? Apa nanti ya? Ini saya sudah buin materi saya ya. Nanti Bu In bisa menyampaikan, kemudian nanti bisa tanya jawab, kemudian praktek bareng. Praktek submit nanti. Oke, Bu In biar nggak nunggu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Melanjutkan ya Pak Bukhari ya. Oke, Bu, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini kangen ya, udah lama sekali nggak ketemu sepertinya. Teman-teman semuanya yang sudah bersiap untuk di wisuda sebagai calon magister gitu ya. Panjenengan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan luaran dari penelitian yang sudah dilakukan, yaitu tesis gitu. Jadi luaran tesis itu publikasi ilmiah. Tadi sudah disampaikan cara-caranya untuk submit di sebuah jurnal, diawali dengan bagaimana memilih jurnal. Tentunya kalau yang sudah ujian ini sudah bukan tidak berpeluang untuk nulis di jurnal terindeks Sinta 2 ya, tetap berpeluang, akan tetapi karena sudah ujian ya tetap saja sudah menempuh ujiannya gitu. Padahal tadi disampaikan apabila bisa publish di Sinta 2 maka Anda bisa tidak perlu menempuh ujian akhir tesis gitu. Tadi sudah disampaikan Pak Bukhari dan juga Pak Joko kalau tidak salah. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman yang saat ini sedang berproses. Ini Mbak Wahyu, terus siapa lagi ya? Mbak Asturiah ini baru mulai, Mbak Wahyu dan kawan-kawan ini sedang dalam masa mengambil data atau sudah selesai mengambil data ya. Saya tunggu kembali untuk penyusunannya di bab selanjutnya ya, bab 1, 2, 3 dan juga bab 4 untuk sajian hasil penelitiannya. Nah, sebenarnya sembari menyusun itu ketika panjenengan sudah punya data, Anda bisa langsung mengolah juga dalam bentuk artikel, kemudian berusaha untuk bisa publikasi di Sinta 2 misalnya. Siapa tahu Dewi Fortuna berpihak pada Anda dan nanti bisa publish di Sinta 2, maka Anda tidak perlu untuk ujian. Ini untuk yang belum ujian. Ayo semangat ya. Tapi ujian juga saya kira tidak menjadi momok gitu. Hanya di situ kan mempromokan apa yang sudah Anda
temukan gitu. Saya izin share screen dari apa yang sudah saya coba untuk sajikan untuk panjenengan semuanya. Sudah terlihat ya. Saya kira siapa, bagaimana saya, panjenengan sudah tepang semuanya. Dan untuk track record pada penulisan, terkait penulisan, silahkan sekarang ini tidak ada yang ditutup-tutupi, monggo ada di profil Sinta dan juga apa ini namanya Google Scholar. Panjenengan bisa melihat di sana karya-karya kami semua akademisi itu insya Allah ada semuanya. Tulisannya yang dipublish di jurnal nasional, internasional itu terkait apa saja. Insya Allah untuk saya sampai saat ini masih setia dengan bidang pendidikan. Begitu. Kemudian yang menjadi bagian saya adalah terkait dengan cara menulis jurnal. Maka tadi saya membuat judul tips and tricks ya untuk menulis jurnal, dan ini singkat saja strateginya seperti apa begitu. Strateginya diantaranya panjenengan perlu menyiapkan terlebih dahulu ya. Ini kan intinya Anda sudah memiliki hasil penelitian, judul tesis, kemudian isinya sampai dengan pelaporan ya yang sudah diujikan atau belum diujikan, itu akan menjadi modal utama Anda untuk menyusun artikel tersebut. Nah, maka nanti juga bagaimana kita menuangkan tesis yang jumlahnya mungkin bahkan ada yang ratusan halaman ya, tetapi yang dibutuhkan cukup hanya 6.000 sampai 8.000 kata. Gitu. Saya ingat betul Mbak Esther itu sampai nongkrongin di kampus, nongkrongin saya saat ketemune begitu untuk mengupayakan artikelnya begitu. Dan semoga sampai sekarang sudah sering mendapatkan balasan atau sudah mulai revisi-revisi gitu dari pihak jurnalnya gitu ya. Ini masuk ke Sinta 3 ya kemarin ya. Sinta 3 dan perjuangannya juga tidak mudah begitu teman-teman, tetapi asik gitu. Nah, dari bahan tesis itu tentu saja yang ratusan halaman itu kan tidak dipakai semuanya, gitu ya. Maka ada kiat-kiat yang memang perlu kita ketahui untuk menyajikan yang memang diinginkan oleh artikel tersebut, begitu. Nah, kita mulai dari strategi untuk menyiapkan naskahnya. Tentu saja dimulai dari abstraksi dari hasil penelitian itu tadi. Abstrak itu biasanya terdiri dari poin-poin yang sangat penting. Ya, urgensi penelitian itu disajikan di abstrak karena abstrak menjadi tampilan pertama setelah judul ya. Di bawah judul itu ada abstrak. Namun ini perlu dimatangkan terlebih dahulu begitu karena tidak belum tentu judul tesis itu akan secara utuh digunakan sebagai judul artikel. Begitu nggih Bapak Ibu ya, yang kami pahami seperti itu. Apalagi kalau judul di bidang sosial humaniora itu Bapak Ibu. Dulu saya punya judul disertasi yang menurut saya lumayan agak panjang, tetapi publikasi saya berikan title judul Why Homeschooling. Cukup 2 kata itu sebagai kalimatannya itu sudah boleh. Akan tetapi ketika kita akan mengarah pada jurnal-jurnal pendidikan gitu ya, itu sudah ada pakemnya tersendiri begitu. Nah, nanti kita akan gali juga ada di bagian berikutnya terkait dengan bagaimana meredaksikan judul yang sederhana, singkat, tapi unik dan sudah menunjukkan novelty gitu, kebaruannya gitu ya. Ini ya, pastikan abstrak itu terdiri dari poin-poin penting, antara lain adalah tujuan, kemudian metode apa yang digunakan, lalu hasil dari temuan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta konklusi atau kesimpulan dari penelitian Anda. Itu satu. Kemudian perlu dipahami pula bahwa
abstrak itu berisi temuan-temuan penting, sehingga di sini sudah tidak lagi menyertakan sitasi atau kutipan-kutipan yang Anda gunakan, ya, sebagaimana ketika panjenengan menyajikan kajian teori sebagai dasar penelitian Anda. Gitu. Kemudian judul, kaitannya dengan judul ditulis dengan sederhana, singkat, atraktif, ya, akurat dan juga unik. Ada catatan di sini, usahakan tidak lebih dari 12 kata. Umumnya judul tesis, skripsi itu panjang-panjang gitu ya, maka panjenengan tetap harus membijakinya gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya, mohon maaf kalau PPT saya ini agak kurang cantik ya. Ini karena tadi ada apa namanya insiden yang tentunya insiden tidak diharapkan, sehingga saya harus kehilangan file saya yang sudah ready sejak semalam dan sudah saya siapkan untuk teman-teman semua. Ini saya mengejar semoga bisa mewakili apa yang diharapkan. Nah, kemudian strategi yang berikutnya, buatlah anatomi paper. Ya, anatomi itu kan apa ya? Kalau bahasanya IPA itu anatomi itu ya struktur begitu ya. Struktur anatomi dari tulisan yang akan dibuat. Nah, kita masih berlanjut tadi terkait abstrak. Abstrak itu biasanya terdiri dari 100 sampai 250 kata. Tergantung pada kebijakan publisher, jurnal yang dituju. Itu. Bahkan ada yang 150 kata. Jadi sangat singkat Bapak Ibu. Makanya pertanyaannya sekarang, kalau sesimpel itu, lalu apa saja yang lalu berapa apa namanya kalimat-kalimat kita itu bagaimana meredaksikannya gitu. Nah, ini uraiannya Bapak Ibu. Komponen di dalam abstrak itu silahkan sampaikan background, latar belakang dari penelitian yang dilakukan. Isinya di background atau latar belakang itu 1 sampai 2 kalimat. Tentunya kalimat yang dimaksud adalah kok stop screen sih. Saya tuh kalau tidak bicara tidak melihat wajahnya itu bagaimana gitu ya. Jadi saya stop tadi. Maaf, mau ngintip pinginnya. Jangan-jangan ditinggal. Tadi Pak Bukhari juga takut kalau ditinggal. Oke. Ini jadi tanya kelihatan wajah Mbak Esther dan Bu Yuyun. Ya, oke. Konten 1 sampai 2 kalimat. Kalimatnya yang bagaimana? Harus diingat ya. Kalimat yang baik adalah yang bagaimana coba? Yang sering bimbingan sama saya. Kalimat yang baik itu yang bagaimana? Terdiri dari apa saja? Subjek, predikat, objek. Itu yang utama. Kalau mau ditambahkan keterangan apapun itu, waktu, tempat, dan sebagainya, nah itu sudah menjadi kalimat utuh. Nah, latar belakang masalah atau latar belakang penelitian itu cukup 1 sampai 2 kalimat. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian. Ya, yang kedua ini tujuan. Tujuannya cukup 1 kalimat. Dulu yang bocor. Ya, oke. Tujuannya cukup 1 kalimat sehingga ketika panjenengan ini memiliki 3 tujuan penelitian dalam tesis itu, maka silahkan Anda bisa meresum untuk menjadi 1 kalimat utama begitu. Menjadi 1 kalimat yang lebih umum gitu ya. Misalnya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media interaktif, misalnya begitu. Nah, kemudian method itu kontennya jumlahnya 3 sampai 4 kalimat. Biasanya dalam metode itu Anda akan diminta untuk menyebutkan pendekatannya apa, jenis penelitiannya apa, ya, jenis penelitian, pendekatan, kemudian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Maka 4 hal itu menjadi 4 kalimat maksimal, seperti itu. Kemudian principal result. Ini
terkait dengan hasil-hasil penelitian yang utama, begitu. Hasil temuan yang utama. Satu kalimat lalu disusul dengan major conclusion. Ya, kesimpulan umumnya gitu. Kesimpulan umumnya apa? Setidaknya satu kalimat serta kontribusi hasil penelitian tersebut kepada masyarakat ataukah siapa yang akan menjadi user atau pengguna dari hasil penelitian tersebut. Satu kalimat. Biasanya ini bisa diambil dari isi saran yang saudara buat dalam tesis itu. Begitu ya. Ini anatomi paper yang pertama dari aspek abstrak. Abstrak itu terkait dengan komponen-komponen ini. Begitu. Kemudian berikutnya, ini sudah berganti slide ya. Ya, ini abstrak tadi yang sudah saya sampaikan juga. Nah, setelah abstrak, kita akan masuk ke body of paper yang menjadi inti. Ya, di mana kita akan memulai dari judulnya. Title, saya tuliskan terpisah dari komponen ini ya. Nanti ini komponen badan tulisan itu, tubuh tulisan itu. Untuk title atau judul, ini Anda bisa menggunakan pola 3 aspek yang dijadikan satu, ya. Bisa diubah-ubah susunannya, bisa MSO atau SMO, ya, tergantung pada pilihan saudara, tergantung pada ketepatan redaksinya, begitu. Jadi dalam judul itu kalau tinjau dari segi keutuhannya, keutuhan apa yang termuat di dalamnya, itu ada unsur-unsur method atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan penelitian yang dilakukan itu. Kemudian juga S-nya ini signifikansinya. Apa itu signifikansi yang yang dipengaruhkan dari pelaksanaan penelitian ini gitu. Yang ditimbulkan, signifikansi yang ditimbulkan dari penelitian yang dilakukan. Misalnya menumbuhkan minat baca anak usia dini. Nah, misalnya begitu. Nah, kata menumbuhkan inilah yang menjadi signifikansinya. Dan hal tersebut tidak hanya diharapkan, tetapi akan sangat bagus ketika ada pada judul yang Anda sajikan. Kemudian aspek yang ketiga adalah O, yaitu objek. Siapa, apa, di mana, begitu, itu akan menjadi objek. Misalkan saja, menumbuhkan minat baca anak usia dini. Itu objeknya. Gitu. Nah, M-nya yang mana? Kan baru menumbuhkan. Terus menumbuhkan itu signifikansinya. Anak usia dini menjadi objeknya. Lalu minat baca itu menjadi tujuannya dengan cara apa, begitu. Dengan cara apa minat baca tersebut ditumbuhkan? Nah, misalnya melalui media interaktif. Ini sudah SMO. Sudah ada signifikansi menumbuhkan tadi, kemudian minat baca anak usia dini sudah objek, kemudian melalui media atau dengan media interaktif itu metodenya, begitu. Itu teman-teman kira-kira untuk title yang selama ini sering salah kaprah dari teman-teman kebanyakan, bahwa judul tesis itu langsung saja diboyong menjadi judul artikel. Iya apa iya? Siapa yang seperti itu? Silahkan bisa mengakui, gitu ya.
Kemudian body of paper berikutnya setelah title yang secara umum, bukan biasanya ya, secara umum artikel itu diawali dengan sajian introduction atau pendahuluan. Ya, dalam pendahuluan itu apa saja yang harus disajikan begitu. Sejauh mana, sepanjang apa pendahuluan itu harus kita sajikan. Mengingat tesis teman-teman semua itu di pendahuluan itu bisa antara 6 sampai mungkin 8 halaman begitu, bahkan mungkin ada yang lebih. Gitu ya. Nah, sementara itu artikel itu juga ada yang terbatas hanya 8 sampai 10 halaman. Itu sudah keseluruhan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita memilih dan memilah pendahulu yang masuk dalam pendahuluan itu begitu. Sementara di dalam artikel itu biasanya yang masuk di pendahuluan itu biasanya sudah disertai dengan kutipan-kutipan teori-teori serta riset-riset terdahulu yang digunakan begitu. Wah, berarti kan bab 2 juga masuk di sana, masuk di introduction itu begitu. Iya ya, Bapak Ibu ya. Nah, tipsnya Bapak Ibu, tuliskanlah what is known, apa yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui tentang terkait dengan fokus atau variabel-variabel penelitian yang dilakukan itu. Begitu. Cukup isinya 4 sampai 5 kata. 4 sampai 5 kalimat Bapak Ibu. Kalimat utuh, subjek, predikat, objek, keterangan begitu. Nah, tuliskanlah kalimat 1 bagaimana, kalimat 2 bagaimana, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5. Boleh saya mencontohkan ya, mungkin ya, atau nanti saja. Nah, kemudian setelah kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ini tertuliskan, Bapak Ibu, usahakan antar kalimat ini tidak loncat ide. Jadi saling berkaitan, begitu. Saling berkaitan. Nah, kalimat-kalimat inilah yang akan menjadi kalimat utama di setiap paragraf. Begitu Bapak Ibu. Main idea. Tapi dari mana bentuk substansinya yang apa di sini ini? Kalimat 1 2 3 4 5 itu. Ini apa yang kita ketahui terkait dengan ya, fokus kita tadi. Begitu Bapak Ibu. Nanti ada contohnya. Lalu yang kedua, di introduction yang kedua, ini juga buat dalam 4 sampai 5 kalimat setidaknya begitu. Sebaliknya, kalau yang pertama itu apa yang kita ketahui, artinya positif begitu ya. Kemudian yang kedua ini, what is the gap we want to fill gitu. Hal-hal yang belum diketahui, unknown, atau yang tidak diketahui, atau yang tidak sesuai dengan normatifnya. Hal-hal yang tidak menjadi harapannya, begitu. Bapak Ibu, kita sering membahas terkait dengan gap antara harapan dan kenyataan, begitu ya, Mbak Ria, Mbak Asturia, ingat ya di kuliah kemarin kita udah ngobrol soal ini, normatifnya seperti ini ya, tapi kenyataan di lapangan seperti ini. Nah, disitulah ada gap. Tuliskan itu, gap-gap itu, masalah-masalah itu. Jadi sifatnya di sini bisa dikatakan kebalikan dari bagian yang pertama tadi, positif. Sekarang negatifnya. Begitu ya. Lalu yang ketiga, how and why. Bagaimana dan mengapa. Bagaimana dan mengapa. Dikaitkan di sini terkait dengan yang pertama, kontennya, kita lihat di kontennya ini, ada urgensi atau pentingnya penelitian itu. Sudah nggak begitu terlihat ya. Ini 2 sampai 3 kalimat di mana terdiri dari 1 urgensi penelitian, maka penelitian ini penting untuk dilakukan atau perlu untuk dilakukan dalam melengkapi kebutuhan anak usia dini agar memiliki sumber belajar
sumber belajar berbasis teknologi, yaitu media interaktif. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita sudah bicara, sudah menuliskan urgensi penelitian ini. Kemudian yang kedua, solusi yang diberikan atau penawaran kebaruan riset. Sampaikan, ya namanya orang jualan, nulis itu juga jualan. Kayak jual jamu itu kan jamuku paling enak, kan seperti itu ya. Nah, di sini panjenengan sampaikan penelitian tadi pentingnya ya, pentingnya. Dengan demikian itu media interaktif berbasis digital atau apalah namanya begitu diharapkan dapat itu meningkatkan atau menumbuhkan minat baca anak usia dini. Gitu. Di sini terdapat keunikan apa? Keunikan yaitu media interaktif dapat diapakan atau masuk pada gadget dan diakses secara offline sehingga anak ketika berada di rumah atau di mana saja mereka bisa menikmati sajian sumber belajar. Misalnya seperti itu. Inilah novelty tadi Bapak Ibu atau kebaruan yang diberikan dari penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga tujuan dari penelitiannya secara umum. Itu di sini disampaikan. Lalu research method itu pada bagian keempat. 4-5 kalimat ya. 4-5 kalimat terdiri dari bagaimana desain penelitian itu dilakukan, lalu populasi dan sampelnya. Ini kalau kuantitatif menyampaikan itu nggih, kalau di kualitatif itu nanti fokusnya apa? Begitu. Fokusnya objeknya siapa? Fokusnya pada apa? Lalu instrumen atau instrumen penelitian, tentunya juga prosedur penelitian disajikan pula di sini. Lalu data analisis yang digunakan itu apa? Ini wajib disebutkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, loh kok jujuk ini. Nah, ini berikutnya masih di body of paper. Di bagian yang kelima, ini tentang hasil penelitian yang diperoleh ya melalui teknik apa saja, hasilnya apa ya, itu disajikan di sini kurang lebih 4-5 kalimat ya. Itu bisa dengan kalimat atau gambar atau tabel sesuai dengan temuan panjenengan semuanya gitu ya. Jadi ini tetap disesuaikan dengan metode penelitian yang menjadi pilihan. Hal-hal apa yang memang urgent untuk disampaikan, utama, pokok, dan harus ada begitu. Itu menandakan, mencirikan apa yang memang sudah dilakukan begitu. Kemudian juga jangan lupa result ini juga disesuaikan dengan tujuan penelitian yang Anda miliki dan tertulis di bagian atas, di bagian awal tadi, pendahuluan. Ya, jadi tujuannya apa? Temuannya bagaimana? Gitu. Lalu discussion, bagian 6. Diskusi atau pembahasan, itu kalau dalam bagian tubuh artikel yang menggunakan bahasa Indonesia, itu ada yang memadukan antara bagian 5 dan 6 ini, hasil dan pembahasan, tapi ada juga yang sendiri-sendiri. Nah, dalam anatomi paper ini, kalau bisa sebelum dituangkan ke dalam template-nya, kalau saya memang lebih enak membuat dulu anatomi seperti ini. Sehingga nanti tinggal menuangkan dan mengembangkan dalam template yang sesuai dengan jurnal pilihan kita. Begitu. Nah, pada pembahasan ini, diharapkan kita bisa menjawab gap yang ada di nomor 2 tadi. Nah, di nomor 2. Gap antara ini,
apa yang diketahui dan apa yang sudah ada dan apa yang belum diketahui atau yang belum ada tadi. Begitu. Dijawab di sini 4-5 kalimat. Jangan lupa juga di sini kita penting untuk memberikan bukti-bukti bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan teori apa yang dikemukakan oleh siapa, ataukah memiliki perbedaan, begitu. Sehingga tulisan Anda itu akan tegas dan jelas sebagai apa posisinya dibandingkan dengan tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagian terakhir yang ketujuh adalah kesimpulan. Apa yang menjadi kesimpulan utama dari penelitian ini diperkirakan 300 sampai 500 kata, 5 sampai 10 kalimat Bapak Ibu, karena terdiri dari yang pertama tentu saja kesimpulan itu adalah menjawab tujuan dari pertanyaan penelitian atau pertanyaan penulisan. Ya, lalu bagian 2 dan 3 ini kalimat pendukung poin 1, pendukung poin 2. Kita dengan adanya jawaban dari tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian tadi, apa yang menjadi pernyataan kita. Seperti itu setelah disimpulkan. Kemudian penelitian ini berkontribusi pada pihak-pihak mana saja. Itu ya, ingat ya, panjenengan memiliki saran-saran ketika mengakhiri penulisan tesis di bab 5. Itu ada simpulan, saran, ya kan? Dan juga implikasi, dampak yang ditimbulkan dari penelitian Anda. Nah, dengan pengembangan media interaktif maka seperti itu misalnya. Atau dengan dikembangkannya QR code Bu Yuyun ya? Halo Bu Yuyun. Kode QR untuk tema. Iya, temuan jenengan apa itu pengembangannya ya? QR code untuk tema binatang ya sepertinya. Iya, buku binatang, mengenal binatang. Iya betul, itu juga layak dihakikan itu Bu Yuyun, jangan lupa ya eman-eman. Nah kemudian kontribusinya apa? Dengan pengembangan QR code tema binatang air, maka apa kontribusinya kira-kira gitu. Limitation jika ada keterbatasan-keterbatasannya apa yang dihadapi gitu, tapi ini tidak wajib karena ada tulisan jika ada. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Tadi saat kita merumuskan judul yang mengandung SMO tadi, apa SMO? Atau MSO? Method, significant, dan object. Gitu. Ini ketika kita merumuskan judul dengan tiga muatan tadi itu. Oke ya, itu contoh saja. Nah, ini anatomi tulisan artikel yang apabila kita uraikan lebih lanjut di sini, ini bentuknya itu seperti ini Bapak Ibu. Ini yang di samping kanan ini 1 sampai 7. Jadi 1, 2, 3 tadi kan kita sudah uraikan ada 4 sampai 5 kalimat. 4 sampai 5 kalimat ya. Di bagian 1 introduction itu lebih bobotnya lebih banyak. Kemudian di bagian 2, 3 semakin mengerucut. Nah, 4 ini methods-nya. Gitu. Nah, setelah metodenya disampaikan, diuraikan secara singkat, kemudian panjenengan sajikan hasil temuannya, temuan hasil penelitian, lalu didiskusikan, discussion atau pembahasan itu lebih luas lagi dan disimpulkan. Conclusion-nya. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti
atau kayak biola Spanyol gitu. Nah, ini seperti badan artis ya Pak Buce ya. Pak Buce apal ini yang langsing-langsing di gitu. Itu ini secara simpelnya. Kemudian, nah Bapak Ibu, setelah kita menyusun anatomi paper tadi dengan melengkapi body of papernya, kita mulai nih untuk melirik kira-kira artikel ini akan disubmit kemana, kan begitu. Yang PAUD ya tentu saja cari jurnal-jurnal PAUD. Yang PGSD tadi sudah dicontohkan Pak Bukhori tadi ya, untuk mencari jaringan jurnal yang akan menampung tulisan kita begitu. Nah, komponen apa saja dalam artikel itu secara umumnya seperti ini, namun kita perlu juga menyesuaikan dengan template ya, template dari artikel pada jurnal yang akan kita tuju. Jadi setelah kita menentukan jurnalnya, maka downloadlah template-nya. Setelah itu kita tadi sudah punya anatomi papernya ya, sudah diisi semuanya tadi 4-5 kalimat, ada yang 2-3 kalimat. Itu panjenengan tuangkan ke dalam template yang diinginkan setelah tersusun sebagai paper yang memiliki komponen ini dan sudah dilengkapi di sini. Introduction, methods, result, discussion, kesimpulannya. Lalu kalau yang di bawah ini biasanya tambahan-tambahan ucapan terima kasih. Misalnya penelitian ini didanai gitu ya. Itu disampaikan di sini. Kemudian berikutnya submission-kan ya, Anda submit ke website jurnal yang dituju sesuai dengan yang sudah menyesuaikan dengan template-nya. Terima kasih, selamat berkarya. Ini saya akan tunjukkan lagi tadi anatomi yang kita siapkan terlebih dahulu. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Sebelum saya menuliskan paper, ini PAUD ini ya, saya punya judul ini, meningkatkan literasi melalui media interaktif pada anak usia dini. Meningkatkan literasi, kalau dengan pola signifikan, methods, dan objek tadi, mana yang merupakan SMO-nya? Coba, siapa yang akan menanggapi? Halo? SMO-nya yang mana? Meningkatkan literasi melalui media interaktif pada anak usia dini. Signifikannya mana? Meningkatkan. Oke, meningkatkan. Ini signifikansinya ya. Lalu methods-nya? Methods-nya media interaktif. Ya, lalu anak usia dini jadi objeknya. Ya, pinter. Nah, itu title-nya ya nanti ya. Nah, kemudian ini ketika Sinta 2 itu sekarang sudah banyak yang minta. Mbak Esther tuh kemarin Sinta 3 sudah berbahasa Inggris ya Mbak Esther ya, full in English ya. Nah, ini Sinta 2 juga hampir semuanya sudah minta dalam bahasa Inggris. Monggo teman-teman semuanya bisa berlangganan menggunakan Grammarly ya, atau misalnya penggunaan Office 365 itu juga sudah bisa membantu untuk controlling redaksi dalam bahasa Inggris, karena memang kita bukan bukan ahlinya di situ. Nah, kalau di
translate kan. Ini bisa menggunakan translator ya. Ini kita blok saja misalnya dengan ini, translator ini. Akan muncul nanti. Nah, ini sudah tersedia, tinggal langsung diinsertkan saja. Ya kan? Sama dengan ini ya, di bawahnya ya. Nah, itu teman-teman semuanya lah untuk ngecek ini redaksinya kira-kira udah sesuai atau udah benar atau belum begitu, kita bisa gunakan Grammarly ini. Teman-teman kalau udah menginstal dan berlangganan atau mau pakai yang trial dulu, biasanya ada itu. Penjenengan jika sudah menginstal akan terpasang otomatis di sini pada Word-nya. Nah, ini bisa digunakan. Misalnya ya. Grammarly. Kalau sudah berbahasa Inggris semua akan Nah, misalnya kalimat ini akan ini berarti sudah benar ini. Improving literacy through interactive media in early childhood. Ini sudah benar berarti karena tidak muncul di sana gitu. Keren ya zaman sekarang ya, nggak usah pakai kamus nginceleng satu kata gitu, nggak usah lagi. Sekarang kita bisa gunakan banyak hal. Lalu ini body of paper-nya teman-teman semuanya. Nah, ini contohnya. 4-5 kata saya susun sebagai kalimat pokok. Ini ya, 4-5 kata. Berarti nanti akan muncul 5 paragraf. Lalu dari 5 paragraf ini kita bisa tuangkan ke, nah di sini misalnya. Oh yang terbuka kok ini beda. Sekedar. Anatomi. Oh yang ini abstraknya. Nah kalau sudah tadi ditranslatekan misalnya ya, nanti 5 kalimat itu tadi akan kita bawa ke sini. Tuangkan dalam introduction. Menjadi 5. Dari 1 kalimat, ini contoh. Kalimat yang pertama. Terus kalimat kedua. Ini kalimat kedua ya. Berarti ini nanti akan menjadi paragraf 1, ini paragraf 2. Kasih jarak teman-teman semuanya. Berikan jarak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira di sini ini tambahkan 5 kalimat penjelas dari kalimat utama yang sudah kita buat. Ini kalimat utamanya, lalu buatlah kalimat penjelas yang berkaitan dengan kalimat utama. Gitu ya. Lalu sertakan dengan apa coba? Kutipan. Kutipan yang panjenengan gunakan, mungkin dari dasar teorinya misalnya, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini jika panjenengan sudah connect dengan Mendeley misalnya. Ini kalimat utamanya. Ya, misalnya sampai di situ. Terus ada kalimat penjelas ini yang sudah terkait dengan kutipan. Kutipannya dengan Mendeley. Pastikan ya banyak jenis ya, kan tetapi kebanyakan jurnal itu sampai saat ini dominan menggunakan Mendeley itu. Ketika kita akan mengutip, maka pastikan panjenengan sudah menginstal aplikasi Mendeley. Begitu. Contohnya begini, teman-teman. Saya ini mengutip sagon. Sagon bukan makanan lebaran ya.
Hah? Slide-nya belum rubah. Hah? Slide-nya belum, masih tetap. Masih yang kolom-kolom itu, Bu. Oh, ya Allah. Kok diem aja Mbak Dwi? Kalau pakai apa itu namanya? Google Meet kan otomatis ya. Nah, ini kelihatan? Ya, Kelihatan. Sampun. Oke, berarti ini tadi dari ini belum kelihatan. Tak ulangi ya, tak ulangi. Ya Allah, ya. Ini tadi yang dari kolom-kolom itu kan ada 4 sampai 5 kalimat ya, teman-teman ya. Kalimat 1, saya mencontohkan kalimat 1 dan 2. Misalnya kita tuangkan dalam paper, dalam anatomi paper. Kita belum ke template, belum menggunakan template ini. Lalu kalimat yang pertama kita kopikan di sini, berikan jarak 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 jarak ya. Kalimat utama ini nanti akan Anda carikan kalimat-kalimat penjelas disertai dengan kutipan-kutipan yang Anda sitasi menggunakan Mendeley sesuai dengan kajian yang Anda gunakan atau referensi yang Anda gunakan. Begitu pula pada paragraf yang kedua. Bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa, Bu. Oke, lalu setelah itu contoh ya, jadinya seperti ini. Tadi ini seperti ini tampilannya. Nah, ini paragraf pertama, teman-teman semuanya. Di paragraf pertama ini kita sudah menggunakan apa yang kita kutip-kutip tadi. Kalimat utamanya di sini. Itu dari yang kotak tadi, tabel. Lalu ini kalimat penjelasnya. Dimulai dari in detail, itu. Secara khusus, gitu. Dan seterusnya. Dan ini sudah mengutip. Saya tadi baru akan mencontohkan cara kita mengutip dengan Mendeley. Gitu ya. Nah, Mbak Esther bisa mau praktik apa? Kemarin sudah berhasil, mungkin sekarang sudah lupa atau gimana? Karena utangnya sudah lunas gitu. Maaf Bu, saya tidak membawa laptop ini. Ah iya ya sudah. Seperti petani nggak bawa cangkul ya. Baik. Ya ini misalnya kita akan mengutip ya dari Sagon tadi kalau nggak salah. Nah kita akan gunakan Mendeley untuk mengutip secara otomatis, ini sangat membantu sekali, namun pastikan kalau mau menggunakan itu sudah terinstall di dalam laptop atau komputer panjenengan semuanya. Kita klik pada tempat kita mengutip, lalu ambil dari references ini, kita tunggu ya, lalu nah kita masukkan citasinya. Ini ada 2, karena saya menggunakan 2 jenis Mendeley, yang satu saya lupa namanya nih, Mendeley reference ya, Mendeley site, dan yang satu ini yang terbaru sebenarnya, tapi karena lebih banyak yang ada di sini sudah lama, maka saya lebih banyak ke sini. Pak Bukhori mesti apal namanya ya, saya lupa kalau yang seperti ini yang penting digunakan gitu. Nah ini ketika kita akan ambil dari sana. Dan pastikan referensi itu sudah kita gunakan, sudah kita sudah kita input pada aplikasi Mendeley kita. Contohnya saja tadi apa ya, tentang fostering EDDA kurikulum. Nah ini terkait kurikulum. Yang kita gunakan tadi dari Sagon. Sagon. Oh, community learning by doing. Kalau obsesi interaktif media. Kita coba di sini.
Ya sudah, nggak harus Sagon ya. Misalnya kita gunakan dari ini Mendeley-nya kelihatan apa tidak, teman-teman? Belum, Bu. Belum. Oh, berarti masih di tempat yang tadi? Yeah. Wah, iya toh ya. Masih di tempat yang ini? Anak usia dini memiliki kemampuan itu ya? Yeah. Lalu kita akan menginsert citation-nya. Ini apa? Interaktif media kelihatan? Mendeley desktop. Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak bisa ya, tampil semuanya. Masa harus stop share terus. Stop screen. Ini. Ini kita gunakan ini ya pada tab kita. Citation, go to Mendeley. Nah, ini nggak berubah lagi. Yang terlihat apa? Yang tadi anak usia dini memiliki kemampuan. Berarti harus stop terus share. Nggak apa-apa wes. Nih, tadi ya, yang akan kita gunakan ini, lalu kita kutip. Kita kutip nanti akan masuk di sana. Harus satu-satu. Ini. Interaktif literasi. Nah. Ya, kalau di share dia nggak keluar ininya. Sebentar. Nah, benar toh. Kalau di share nggak mau keluar citasinya. Ini kutipannya kita kutip. Nah, sayangnya tidak terlihat kalau kita share screen. Saya coba lagi. Misal kita mengutip. Ini butuh Mendeley. Nah, ini. Misalnya kita mengutip yang ini. Terkait literasi dan lingkungan ya. Kita klik kita pilih sumber yang akan digunakan. Setelah itu ambil di bagian atas ini, cite. Ini terlihat ya, cite dengan kutip 2 ini. Halo?
Belum, Bun. Ini apa yang terlihat sekarang? Masih yang tadi, anak usia dini. Aduh. Anak usia dini ini, yang ada kuningnya, paling atas. Iya, yang ada kuningnya, betul. Oke, ini stop share dulu, wes. Nah, kalau dibaleni dia nggak mau mengutip langsung itu, Mbak. Kalau sambil nge-share. Ini udah saya buktikan di tempat saya terbuka site citation-nya, tetapi ketika saya share begini, nah citation-nya hilang. Mungkin Pak Bukhori punya cara yang ini ya. Harusnya di sini ada satu menu lagi yaitu site. Disitulah nanti kita klik, kemudian secara otomatis di artikel kita ini ya. Ramos ini keluar. Oh, sebelum saya share. Ini yang saya maksud. Ini otomatis keluar, tinggal kita klik. Nah, ini banyak yang sudah mempraktikkan. Mbak Esther sudah mahir itu. Kemarin terakhir Mbak Esther sih masalahnya, jadi saya sering sampaikan di sini ya. Benar-benar mulai dari nol ya Mbak Esther ya, submitnya sampai teleponan malam-malam gitu, kemudian bisa berhasil untuk unggah begitu waktu itu. Dan untuk penyusunan papernya juga benar-benar step by step, mengikuti alur seperti yang sudah kita ini. Teman-teman semuanya, ini contoh-contoh. Saya juga sedang berproses ini di Sinta 1 dan terindeks Scopus juga di Jurnal Paramita UNES. Insya Allah akan publish bulan Agustus. Kemudian yang terdekat, insya Allah di bulan Mei ini di Sinta 2 Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Obsesi. Ya, obsesi itu ini yang sudah berjalan. Saya juga memulai dari apa yang saya contohkan tadi terkait dengan anak usia dini tadi ya. Ini saya bisa yang anatomi sudah saya tunjukkan, lalu untuk artikelnya sudah revisi yang ketiga, sudah revisi ketiga, tapi insya Allah ini yang revisi minor dan sudah disampaikan bisa ikut publikasi di bulan Mei ini. Sebentar. Yang reviewer B. Reviewer B itu saya akan tunjukkan saja ketika tadi langkah-langkah atau tahapan akhir setelah kita membuat anatomi, kemudian body of paper tadi ya, lalu sudah dikembangkan, maka kita akan mengunduh atau mendownload template jurnal yang kita tuju. Nah, ini jurnal obsesi, jurnal pendidikan anak usia dini, terindeks Sinta 2. Itu ini judul yang saya buat dari anatomi tadi sudah terlihat ya, mengikuti template-nya. Ini abstrak, kemudian introduction. Ini review yang kedua, paling berat kemarin. Nah, ini lalu sudah terselesaikan. Ini sudah terunggah dan menunggu hasil selanjutnya. Begitu teman-teman, Bapak Ibu semuanya, terima kasih, selamat berkarya. Saya tunggu diskusi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa. Halo, Bu In. Halo, Pak. Luar biasa. Oke. Bapak minum dulu ya, Pak. Iya, Bu.
Kalau saya minumnya minum susu, enggak minum air putih. Nah, ini juga susu ini. Wes, oke, Kotak mantap. tapi. Oke, terima kasih Bu Iin telah menyampaikan untuk penulisan artikel ilmiah dengan baik dan runtut ya. Bapak Ibu, sekarang sesi tanya jawab. Mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan unek-uneknya, apa aja yang ditanyakan pada kami berdua. Silahkan, boleh langsung, boleh ditulis via chat. Silakan. Atau Japri, Bu Iin, atau saya juga boleh. Monggo. Karena ini targetnya jam 12 ini nanti kita tutup, kemudian, ya Pak Joko, ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pendampingan via ya Bu Iin ya. Maksudnya kalau mahasiswa Japri, Bu Iin dan saya kita jawab gitu ya. Karena tugas kita melayani mahasiswa. Melayani dalam bimbingan. Japri ya. Ya, Japri ya. Saya yakin Bapak Ibu tadi sudah ngisi Google Form di Pak Joko. Sudah ada yang sudah accepted, sudah ada yang publish, ada yang sudah submit, ada yang baru buat drafting artikel. Artinya Bapak Ibu silakan memilih. Tadi sudah kami jelaskan berdua, saya dan Bu Iin sudah menyampaikan tentang teknis penulisan artikel dan teknis submit artikel, memilih jurnal yang Bapak Ibu tuju. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu sudah ujian tesis, tinggal nunggu wisuda, maka saran saya dan Bu Iin adalah segera nulis. Ya, dipilihlah jurnal Sinta berapa boleh, Sinta berapa? Sinta 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Yang penting terakreditasi. Oke, silakan tanya Bapak Ibu. Ayo. Ini di grup chat. Enggak ada ini mana Bu Iin. Ya. Oke. Ya, mohon izin Pak Ahmad Bukhari. Ya, silakan Bu. Oke, saya hanya request saja. Tadi materinya sangat bagus dan menambah pengetahuan buat kami gitu ya, terutama saya yang masih proses timik-timik gitu istilahnya. Jadi sangat membutuhkan materi tersebut. Jadi mohon berkenan nanti Bu Iin untuk membagikan materi yang tadi, nggih Bu Iin. Kami nyuwun materinya yang tadi Bu Iin supaya kami bisa belajar lebih mendalam lagi begitu. Terima kasih. Itu saja Pak Bukhari dan Bu Iin. Oke Bu, siap.